Salam Pak Lubis, salam Bapak Ibu. Semoga sehat semua ya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mohon izin karena sudah jam 12. Saya kira kita sudah bisa memulai ibadah. Hari ini yang bertugas adalah Binroh Wali Kota Provinsi DKI Jakarta yang menjadi MC nanti Ibu Evi dan pembawa cawarta Ibu Lita. Sebelum kita mulai, saya mohon izin akan memute semua. Mohon izin ya. Boleh Maaf tolong sekali. bantu dikirim ini nggak Pak? Saya kirim ke Bapak, nanti kirim ke saya lagi Pak. Baik, silakan Ibu Evi. Siap, terima kasih Pak Riki. Shalom semuanya, selamat siang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat Tuhan karena siang hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam ibadah pembinaan rohani Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta. Ibadah ini difasilitasi oleh Korpri Pemprov DKI Jakarta dan meski melalui virtual saja, namun kita bersyukur bisa tetap memuji dan memuliakan Tuhan di tengah kondisi pandemi ini. Semoga kita semua dan keluarga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Segenap pengurus mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudari sekalian. Semoga ibadah ini dapat membawa sukacita bagi kita semua. Yang menjadi pelayan firman pada hari ini adalah Bapak Pendeta Edison S. Simanungkalit, liturgos Bapak Antonius Willem Jakobus, serta pemusik Bapak Juke Kodongan. Nah, sebelum memulai ibadah kita, mari kita melakukan persiapan terlebih dahulu. Yang pertama, siapkan diri kita untuk beribadah, cari tempat yang nyaman dan tetap patuhi protokol kesehatan, dan mohon tidak mengaktifkan audio selama ibadah berlangsung. Serta mohon mengisi absen elektronik yang terdapat pada flyer undangan atau kolom chat saudara-saudari sekalian. Dan ibadah ini akan direkam oleh YouTube Binroh Kristen dan Katolik Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan serahkan kepada liturgos serta pemusik kita, Bapak Antonius Willem Jakobus serta Bapak Joke Kodongan. Kami persilakan. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita boleh kembali bersama-sama menghadap Tuhan. Kita ingin menaikkan pujian kita kepada Tuhan dan kiranya semua ini boleh menjadi duka yang harum meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini yang membuat kita harus berpisah dari tempat kita masing-masing, tetapi hati kita tetap selalu bersatu di dalam ibadah kita ini yang selalu diadakan setiap hari Jumat. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai saja ibadah kita pada siang hari ini. Dan kita angkat ketika Tuhan hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Aku pun tahu sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintaku memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Katakan janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
janjimu seperti panjang pagi hari. Dan tiada pernah terlambat bersinar cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu dan ku tak betapa dalam kasih-Mu dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan hanya kepadamu Bapa di surga, melalui anakmu Yesus Kristus. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada siang hari ini. Karena perkenananmu, izinmu Tuhan, kami boleh sehat, kami boleh kembali bersuka cita bersama-sama di dalam ibadah melalui Zoom kami pada saat ini Tuhan. Bersama orang-orang percaya, keluarga kami, saudara kami, teman-teman kami yang ada di Balai Kota DKI Jakarta. Terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu ini. Dan kiranya Engkau menyertai kami terus Tuhan dari awal ibadah ini. Pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita datang bersama. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian bahwa Tuhan selalu pasti akan memimpin setiap langkah kita. Di dalam keadaan kita seperti saat ini terutama, di dalam permasalahan kehidupan kita serahkan semua kepada Tuhan, bahwa kita yakin kita bukan jalan sendiri, Tuhan senantiasa menyertai kita. Puji Tuhan, katakan oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Yes. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari lomba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Mari sekali lagi katakan dari atas dengan sifat Tuhan. Tuhan akan mendengarkan doa kita. Tuhan memimpin langkah kita sekalian. Haleluya. Oh Tuhan, pimpinlah langkah kita. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwa, menurut firman-Mu, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan
pelita dalam gelap, mencari yang sesat. Itulah kerinduan jiwa, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwa, itulah kerinduan, itulah kerinduan jiwa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan serahkan kepada Bapak Pendeta yang akan membawa firman Tuhan kita pada saat ini. Mohon di-unmute dulu Pak Pendeta. Mohon izin Pak Pendeta. Mohon di-unmute Pak Pendeta. Tadi suaranya saya mute semua. Mohon dihidupkan suaranya Pak Pendeta. Mohon dihidupkan suaranya. Sudah? Sudah Pak Pendeta, sudah. Oke, baik. Saudara yang terkasih, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kebaktian kita pada hari ini, Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021. Tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan untuk kita semua. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-hambanya. Sampai di situ firman Tuhan untuk kita. Saudaraku yang terkasih, saya merasa senang dan gembira. Karena kebaktian ini mencakup semua ASN di Provinsi DKI Jakarta yang dari Metodis, Anglikan, Presbyterian, Lutheran, dan Katolik. Jadi oikumenis sifatnya. Itu bagus sekali dan saya hormat karena kondisi seperti itu. Saudaraku yang kekasih, saya harap Anda semua sehat. Sehat itu penting. Kesehatan bukanlah segala-galanya, tapi tanpa kesehatan, segala-galanya tidak ada artinya. Health is nothing, but without health, everything is nothing. Saudara, biarlah kita menjadi sehat semua. Dan pada kesempatan ini saya ingin sebentar menyapa kita semua untuk memperhatikan apa yang akan saya sampaikan. Sehat itu dimulai dari hati. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab, semangat yang patah meremukkan tulang. Begitu dikatakan dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Saudara yang terkasih, sehat itu bila kita merasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur keluargaku Tuhan ciptakan, anak-anakku, pekerjaanku, jabatanku, golonganku, Tuhan berikan, terima kasih. Dan sikap yang seperti itu membuat kita sehat dan senang untuk bekerja. Saudara, mari kita ingat akan firman Tuhan. Siapa yang takut akan Tuhan, hidupnya tidak pernah berkekurangan. Amsal atau Mazmur pasal 34 ayat yang ke-10.
Yang takut akan Tuhan itu siapa? Maksudnya yang hormat kepada Tuhan itu. Yang taat akan Tuhan, akan perintah-perintahnya itu. Mereka itu tidak akan pernah kekurangan. Singa muda berlari ke kiri ke kanan, mau menerkam mangsanya, tapi dia kelaparan. Tapi orang yang takut akan Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Dia tidak kaya raya, tetapi selalu cukup, dicukupkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, peliharalah hidup yang sehat dalam artian takutlah akan Tuhan. Sebaliknya kita diingatkan, jangan merindukan sesuatu atau banyak-banyak hal dalam hidup ini. Ada orang yang tidak pernah merasa puas akan apa yang dia miliki. Dan Amsal Sulaiman pasal 30 ayat 15 mencontohkan seperti lintah. Si lintah berkata, untukku, untukku. Belum cukup, belum cukup. Itu yang dikatakan dalam nas tersebut. Saya lukiskan sebentar dengan praktis. Seekor kerbau turun ke kolam dan si lintah dengan cepat mencium bau yang harum dari kaki kerbau itu. Dan dia dengan diam-diam menuju sasarannya. Dan dia lengket di kaki kerbau, merobek kulit kerbau dan mengeluarkan cairan dari mulutnya supaya darah yang akan dihisap tidak beku. Dia hisap terus, belum cukup, belum cukup. Dan si kerbau sudah naik ke darat. Si kerbau sudah naik ke darat, tapi dia lengket terus. Akhirnya, sesudah tiba di darat, dia jatuh dan dilindas ban mobil dan lintah itu mati. Itulah gambar seorang manusia yang selalu merasa kurang. Yang ini, yang itu, belum cukup, belum cukup. Saudara yang kekasih, saya percaya semua kita secara khusus yang mengikuti ibadah ini selalu merasa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mencukupkan apa yang Dia perlukan. Ada hal yang sangat penting untuk kita simak sebagai ASN di Provinsi DKI Jakarta. Dan saya mau sampaikan 4B, 4 beta. Apa itu 4B? 1. Bersyukur, bekerja, bersahabat, berdoa. Bekerja, bersahabat, beribadah, berdoa. Itu yang penting bagi kita. Kita bekerja. Dan memang jati diri manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus bekerja. Dan kita pernah dengar dari pemimpin kita di negara ini, kerja, kerja, kerja. Memang jati diri kita adalah bekerja. Seperti Adam itu kan kalau disimak namanya artinya itu, Adam itu Adam artinya dia erat dengan tanah. Dengan artian dia harus bekerja untuk mencari sesuatu kebutuhan dia dan keluarganya. Marilah kita bekerja dengan sukacita dan Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. B yang kedua, kita diajak untuk bersahabat. Kita semua para ASN dimanapun kita berada, di bidang manapun kita bekerja, dengan teman sekerja, dengan rekan sekerja, kita diminta diajak untuk bersahabat. Bentuklah teamwork yang baik. Ibarat pemain sepak bola, mereka itu membentuk teamwork yang baik. Dan
Karena tim itu bagus, maka si penyerang yang di depan yang mendapat umpan dari temannya dari belakang, dia bisa memasukkan gol dan mereka menang. Itulah kerjasama yang baik. Marilah kita beribadah seperti pada sore hari ini atau siang hari ini. Ibadah itu kan mengisi mental spiritual kita. Karena dengan mental spiritual itu, maka kita dikuatkan. Ibarat mobil yang di-charge atau ibarat handphone yang di-charge, maka handphone itu kalau sudah penuh dengan baterainya, dia dapat dipakai untuk selanjutnya. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Saudara, ingin saya pada kesempatan ini menyampaikan rasa hormat kepada mereka-mereka secara khusus yang bekerja di garda terdepan. Medis, paramedis, perawat atau bidan atau siapapun atau relawan yang bekerja merawat orang-orang yang terpapar kena COVID-19. Saya hormat dan salut. Kenapa? Karena saya pernah mengalami kena COVID ini. Pada bulan Juni yang lalu, saya di swab dan dinyatakan di situ saya positif. Kemudian untuk lebih menegaskan lagi, saya melaksanakan PCR. Dan dari hasil PCR itu menyatakan juga bahwa saya positif kena COVID itu. Isoman. Saya isolasi mandiri. Dan saya bisa merasakan bagaimana istri saya, anak-anak saya berupaya keras menyiapkan segala yang saya butuhkan, makanan, minuman, obat-obatan, vitamin, oksigen. Dan mereka melakukan itu dengan sukacita dan saya merasa terharu sekali. Dan saya bayangkan sekarang, saudaraku yang terkasih, yang bekerja di garda terdepan untuk mengurus orang-orang yang kena COVID ini. Saya hormat. Saya hormat karena Anda berhadapan langsung dengan orang yang sakit. Dan saya merasa pernah juga sedih karena melihat ada dokter, perawat, dan lain-lain yang meninggal dunia, meninggalkan keluarganya oleh karena kena COVID-19 ini. Terima kasih. Saya bayangkan begini, kalau agak lucu sedikit. Kalau saya ikuti para pemain-pemain yang mendapat medali emas di Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang itu mendapat medali, dihormati, diundang ke istana, diberikan uang juga untuk mereka. Kita senang dan gembira. Tapi pada kesempatan ini saya mikir, bagaimana kalau saudara-saudara yang bekerja di garda depan ini diberi penghargaan, dinaikkan golongannya, ataupun memang wajar diberikan uang untuk mereka. Apa tidak pantas itu? Tapi karena saya sebagai warga rakyat biasa, itu hanya suara saya, terserah kepada semua yang mendengar ucapan saya ini. Marilah kita bekerja dengan jujur. Saya baca sekali lagi firman Tuhan karena itu landasan kita yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 24 tadi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Marilah kita bekerja dan lakukanlah sesuatu dengan baik, karena Tuhan juga akan memberikan upah bagi kita. Kalau kita lihat konteks daripada nas ini, Paulus mengingatkan suami istri untuk saling bekerja. Demikian juga anak-anak terhadap orang tua dan sebaliknya.
Demikian juga para pembantu-pembantu atau pekerja-pekerja buruh dan lain-lain kepada majikannya. Kita bekerja dengan jujur untuk Tuhan dan Tuhan akan memberikan upahnya. Suami istri harus saling menghormati. Saya tidak pernah memakai istilah umum 1 tambah 1 sama dengan 1. Bagi saya itu kurang pas. Tapi untuk suami dan istri, termasuk ASN juga yang hadir dalam kebaktian ini, saya mau sampaikan bahwa suami istri itu merupakan partner dalam hidup mereka. Pasangan yang saling melengkapi, yang saling menghormati. Hadley pernah berkata demikian. Saya kutip dalam bahasa Inggrisnya supaya saya tidak mengada-ada. Hadley berkata, woman was created from the rib of man, not from his head to be above him, not from his head to, not from his leg to be walked upon, but from his side to be equal, near to his arm to be protected, and close to his arm to be loved. Begitulah menurut Hadley suami dan istri, karena istri itu diciptakan dari tulang rusuk, dari samping mereka setara, mereka equal, saling menghargai dan menghormati. Saya harap demikian kita, bukan hanya bekerja di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, tapi juga dalam keluarga kita masing-masing, kita saling menghargai. Saudara, secara khusus dari firman ini kita diajak untuk bekerja dengan tulus ikhlas, dengan sebaik-baiknya, karena Tuhan akan memberikan upah bagi kita. Apa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat itu? Bekerjalah sebaik mungkin, seperti untuk Tuhan, dan kamu akan melayani manusia. Bekerjalah sebaik mungkin seperti untuk Tuhan. Maka dengan demikian kamu akan mendapat upah dari Tuhan. Saudara, ada ungkapan berbunyi, life is a journey. Maksudnya, hidup adalah perjalanan. Jalan yang kita tempuh selalu berbeda-beda. Terkadang landai dan tulus, bebas seperti tol, tapi juga ada menanjak berbelok-belok dan seterusnya. Dan begitu jugalah pengalaman-pengalaman hidup kita dalam bekerja ini. Tidak selamanya mulus. Ada hal yang sulit, tapi juga terkadang ada hal yang sangat-sangat memberikan semangat dan kekuatan. Namun, apapun yang kamu jalani, saya katakan, jangan berhenti. Go on, lanjutkan, lakukan tugasmu sebaik mungkin. Maaf kalau saya katakan, mungkin kamu pernah merasa atasanmu kurang memperhatikan apa yang kamu karyakan, kamu kerjakan, kamu praktekkan. Kalau saya katakan, kalaupun begitu, tapi ingat, ada yang di atas. Tuhan memperhatikan semua yang Anda lakukan. Dalam Injil Matius pasal 25, ayat 31 sampai 40, di situ digambarkan bahwa Tuhan melihat dari sorga apa yang kita lakukan di bumi ini. Kalaupun terkadang orang lain atau pimpinan atau siapapun kurang melihat apa yang telah kita kerjakan yang baik itu, tapi Tuhan melihat segala sesuatunya itu dari sorga. Dan dia akan memberikan upah kepada mereka yang bekerja dengan jujur dan terpercaya. Kalau Anda simak nanti dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 40, saya singkatkan demikian. Pada akhir zaman,
Tuhan Raja yang agung bersama dengan malaikat-malaikat itu akan turun ke bumi dan dia akan memisahkan manusia-manusia seperti seorang gembala memisahkan kambing dengan domba. Tuhan memisahkan manusia ke sebelah kirinya dan juga sebagian lagi ke sebelah kanannya. Dan yang duduk di sebelah kanan Tuhan itu, Raja yang adil itu berkata, "Hai kamu sekalian, terimalah kerajaan Allah yang telah diberikan kepadamu sejak bumi ini diciptakan." Kenapa? Demikian tanya mereka itu. Karena ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu datang membesuk dan menolong aku. Ketika aku di penjara, kamu datang beribadah dan berdoa kepada aku. Kapan itu kami lakukan? Dan Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan terhadap salah seorang saudara yang paling hina ini, sesungguhnya itu kamu lakukan untuk aku. Artinya saudara yang kekasih, Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Dan itulah makanya kita memilih Kolose pasal 3 ayat 23 tadi. Lakukanlah yang baik, berbuatlah yang jujur, dan Tuhan akan memberikan upah yang baik bagi kamu. Saudara yang kekasih, do your best and God will take the rest. Berbuat baik mungkin tidak sempurna, tapi apa yang baik yang kita lakukan, Tuhan dari belakang kita akan menyempurnakan. Pokok-pokok doa kita untuk hari ini mau mengajak kita untuk mendoakan teman-teman dan juga bersyukur karena ada dari rekan-rekan kita yang naik pangkat dan naik jabatan. Nanti akan kita doakan dalam doa syafaat. Saya mau bertanya kepada kita sekalian. Apa sih arti hidupmu? Dalam bahasa asing saya baca buku Was ist der Sinn des Lebens? Apa sih arti hidupmu? Hidup hanya untuk bekerja, mengumpulkan, menikmati, orang lain tidak peduli. Apa arti hidup? Hidup ini saya simpulkan dikatakan menerima dan memberi. Apa yang kita terima dari Yang Maha Pencipta, apa berkat yang kita terima dari Dia, hendaklah kita salurkan juga untuk kehidupan orang lain. Itulah hidup yang berkehidupan. Dan itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dia memberi hidupnya, bahkan sampai mati di kayu salib, supaya kita menerima makna hidup yang daripadanya, dan hidup itu kita salurkan juga kepada orang lain. Lakukanlah yang baik untuk semua orang. Kembali kepada rekan-rekan yang di garda depan, saya mau katakan, lakukanlah yang baik. Saya tahu Anda capek, walaupun memakai alat pelindung diri. Saya tahu Anda juga berhadapan dengan ancaman penyakit yang boleh membawa kita atau siapapun terhadap mara bahaya, bahkan sampai meninggal dunia. Saya tahu. Tapi saya mau katakan, lakukanlah yang baik untuk hidup ini. Karena itulah maknanya Anda sebagai seorang medis, para medis, atau relawan. Lakukanlah yang baik dalam hidup ini. Karena itulah maknanya kepada ASN yang lain yang bekerja di segala sektor di lingkungan Pemda DKI Jakarta ini. Saya mau akhiri renungan ini dengan memberikan satu contoh. Melakukan yang baik itu tidak dibatasi oleh suku, agama, budaya. Tapi melakukan yang baik itu kita terbuka untuk semua orang. Satu ketika
Ini perumpamaan dari Tuhan Yesus. Satu ketika ada seorang yang kena rampok di jalan antara Jericho dan Yerusalem. Dia rampok, hartanya dihabis dijarah, dia luka-luka juga, dan tergeletak di pinggir jalan. Maka lewatlah orang yang pertama dari tempat itu, seorang rohaniwan, Levi namanya. Dia lihat, tapi dia tidak peduli. Dan dia berkata dalam hatinya, nanti jadi repot, urusannya panjang. Kemudian dia berlalu. Orang yang kedua lewat, juga seorang pendeta, imam dikatakan dalam Injil itu. Dia juga melihat. Tapi dia ingat, dia enggak boleh kena darah daripada hewan atau manusia pun. Maka dia meneruskan perjalanannya, tidak peduli dengan orang yang terpapar tadi. Kemudian datanglah orang yang ketiga. Dia seorang Samaria. Yang terpapar itu orang Yahudi. Tapi seorang Samaria ini melihat kondisi keadaan itu, dia merasa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Begitu disampaikan dalam Injil. He had compassion. Compassion itu artinya menempatkan diri langsung dalam peristiwa atau keadaan itu. Dan dia berkata, sekiranya aku seperti ini, alangkah susahnya. Maka dia turun dari keledainya, membersihkan luka-luka daripada si korban tadi. Dia naikkan ke atas keledainya, dan dia sendiri yang jalan kaki. Dia membawa ke tempat penginapan, dan di sana dia berikan panjar untuk biaya, dan dia katakan kepada pemilik penginapan itu, rawatlah dia, urus dia sampai sehat, dan ini surat saya tinggalkan bagi kamu sebagai jaminan bahwa saya nanti akan kembali dan akan melunasi semua biaya yang diperlukan untuk orang yang sakit ini. Saudaraku, itu contoh bagi kita. Melayani sesama manusia, jangan lihat siapa dia. Orang kaya, miskin, pejabat, atau rakyat. Saudara seiman atau dari agama lain. Dari suku saya atau dari suku lain. Contoh tadi menggambarkan, jangan lihat faktor-faktor seperti itu. Tapi ikutlah merasakan apa yang dibutuhkan oleh seseorang yang datang di hadapan saudara. He had compassion, begitu dikatakan. Orang yang melihat itu merasa tergerak hatinya oleh belas kasihan, dan karena itu dia hormat kepada orang yang terpapar dan dia menolong. Saudara, semoga firman ini menolong kita untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Dalam kondisi apapun, Tuhan selalu menyertaimu. Saya tutup renungan ini dengan satu lagu dari Kidung Jemaat nomor 438. Kalimatnya berbunyi demikian. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Semoga kita diberikan penguatan oleh renungan yang sederhana dan praktis ini. Dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa untuk mendoakan saudara-saudara atau sahabat-sahabat kita dalam yang mengalami berbagai-bagai hal. Kita berdoa. Bapa Surgawi,
Kami bersyukur atas ibadah yang boleh terlaksana ini. Tuhan melengkapinya supaya kami dengan senang dan sukacita mengikuti dan menerima sesuatu yang bermakna buat hidup kami, buat pelayanan, buat pekerjaan kami. Kami berdoa untuk semua sahabat-sahabat, teman, ASN, di tempat-tempat mereka bertugas masing-masing. Kami berdoa untuk pemerintah pusat, di provinsi, di kabupaten, di kota, dan juga bahkan sampai ke desa-desa. Tuhan kiranya memberkati mereka. Allah Bapa di sorga, hingga sekarang COVID-19 masih terus mengancam hidup kami di negara ini, bahkan juga di dunia ini. Dan bukan hanya itu lagi, kami dengar bahwa ada varian Delta yang lebih ganas lagi, yang sudah masuk di berbagai daerah di wilayah Indonesia ini. Kami berdoa supaya Tuhan melindungi kami. Kami tidak takut, tapi kami juga harus menjaga diri kami. Dan kami berdoa sebagai tabib yang agung, pelindung yang maha kuasa, kami berdoa kepadamu Tuhan, supaya Engkaulah yang melindungi pemerintahan kami, bangsa kami, dan rakyat ini, dari Sabang sampai Merauke, dan di tempat-tempat yang lain. Karena Bapa di sorga, kami berdoa untuk para medis yang bekerja langsung berhadapan dengan orang-orang yang sakit. Oh Tuhan, kami sadar lingkungan di mana mereka bekerja sungguh merupakan ancaman bagi kesehatan. Kami sadar bahwa mereka juga terancam oleh tantangan yang sangat berbahaya itu. Dan karena itulah kami berdoa supaya Tuhan memberikan sukacita, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Kami berdoa juga supaya mereka ditolong oleh Tuhan jauh dari COVID itu. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka, suami atau istri, dan anak-anak yang mereka tinggalkan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami dengar bahwa jumlah orang yang terpapar COVID semakin menurun, tapi itu bukan berarti bahwa segalanya sudah aman. Kami harapkan Tuhan Engkau memberikan semangat kepada para medis kami dan para medis serta relawan lainnya. Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kesembuhan para ASN di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Tuhan memberikan mereka kesembuhan Tuhan. Nama-nama mereka tidak kami tahu, tapi Tuhan Maha melihat dari sorga. Mungkin ada yang sakit di rumah, atau opnam di rumah sakit, ataupun di tempat-tempat lainnya. Oh Bapa, Tuhanlah memberkati mereka. Berikan kekuatan dan pemulihan, berikan ketabahan kepada mereka yang dirawat di rumahnya sendiri. Kami berdoa Tuhan supaya kami juga boleh Tuhan lindungi, dan kami yakin Tuhan mendengarkan doa kami. Akhirnya Tuhan, kami berdoa dengan dilantiknya Ibu Ratu Elis jadi kepala dinas Tuhan. Berikan kepada dia semangat. Justru dengan semangat itu dia melayani dengan baik. Roh-Mu yang menuntun dia supaya ibu ini bertindak dengan baik dan disenangi oleh teman-teman yang lain, para karyawan yang lain. Berikan dia juga kemampuan untuk tetap berterima kasih dan mengabdi lebih baik lagi, karena Tuhan memberikan jabatan yang baru kepada beliau. Terima kasih Tuhan, itulah doa kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.
Bapa terima kasih. Aku mau dulu ini. Bapa terima Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Bapak Pendeta Seman Buku Khalid, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan warta jemaat. Kepada yang bertugas kami persilakan. Terima kasih. Ya, shalom saudara-saudara. Warta ibadah Bimbingan Kerohanian Kristen Katolik Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Edison S. Simenang Khalid atas pelayanan firman-Nya hari ini. Semoga pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan dan apa yang telah diberitakan menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih juga kepada semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini, liturgos Bapak Antonius William Jakobus, dan pemusik Bapak Joke Kodongan. Semoga pelayanan kita di hari ini menjadi dupa yang harum bagi Bapak di surga. Boleh ini masukkan absennya. Selamat datang kepada teman-teman yang hadir. Ibadah ini diadakan setiap hari Jumat melalui media Zoom. Mari ajak teman-teman lain yang belum datang hari ini untuk bersama-sama dengan kita beribadah memuji Tuhan. Ibadah setiap hari Jumat hanya diselenggarakan oleh Bindroh Kristen Katolik Balai Kota bersama dengan Korpri Pemprov DKI Jakarta secara virtual. Mohon karyawan-karyawati Kristen Katolik dari wilayah dapat mengikuti ibadah tersebut bersama-sama. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakan di minggu ini. Semoga kasih Kristus selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Minggu depan tanggal 27 Agustus 2021 kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Jeffrey Manopo dan petugas ibadah dari Bindroh Kristen Katolik Kota Administrasi Jakarta Barat. Untuk kepentingan administrasi diharapkan bagi pengurus wilayah yang akan mengusulkan hamba Tuhan baik itu Pendeta Pun Romo dapat menghubungi Ibu Nova di 0812 8769 399 dan Ibu Putri 0813 1935 8557 dan akan dijadwalkan sesuai giliran wilayah masing-masing. Pengurus dan anggota Bindroh Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta juga menyampaikan turut bangga dan bersukacita atas pelantikan Ibu Insinyur Elizabeth Ratu Rante Alio MMMSI sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan KUMKM Provinsi DKI Jakarta. Semoga ibu dan keluarga selalu dilindungi dan semakin diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara-saudari sekalian, selanjutnya kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi yang akan dipimpin oleh liturgos kita, Bapak Antonius Jakobus. Kami persilakan. Siap, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan selesai ibadah kita pada siang hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang sudah akan berakar, bertumbuh, dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu, jadilah kita sinar-sinar bagi Dia, Tuhan Yesus. Yesus menginginkan aku bersinar baginya di mana mari bersama-sama kita angkat bersinar, bersinar terus. bersinar
bersinar. Lu bentar lagi dong. Menolong hatiku agar bersih dan bersinar itulah bersinar bersinar bersinar, aku bersinar terus. bersinar Bersinar, aku bersinar terus. bersinar bersinar aku bersinar terus aku bersinar terus kita bersinar terus. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Antonius Jakobus. Dan Bapak Ibu, sebelum kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Riki. Kami persilakan Pak Riki. Terima kasih Bu Evi. Baik, mohon maaf Bapak Ibu semua, teman-teman tadi ada keluhan mengenai absen. Absennya nanti aja sesudah ibadah ini, nanti akan sekarang lagi coba diperbaiki ya. Nanti sesudah ibadah ini aja coba dilihat lagi linknya yang di flyer ya. Dicoba di situ aja. Nanti kalau kita akan sekarang lagi coba proses perbaikan di teman-teman. Mohon maaf karena kebetulan lagi ada gangguan jaringan dari tempat perbaikannya. Mohon maaf ya. Nanti silakan di absen. Baik, saya mohon izin untuk mengambil foto teman-teman. Baik, saya lihat di sini ada tinggal 5 saya kira. Ya, kita mulai foto ya. Slide 1, 1, 2, 3. Baik, saya ambil layar kedua. 1, 2, 3. Baik, saya ambil yang layar ketiga. 1, 2, 3. Baik, saya ambil layar keempat. 1, 2, 3. Baik, saya ambil layar kelima. 1, 2, 3. Baik, sebelum ditutup mungkin Bu Putri kira-kira jam berapa nanti absennya bisa dicoba Bu? Ada informasi? Baik, nanti mungkin dicoba ya, sebentar lagi mungkin sudah bisa. Itu alamat linknya tetap yang di link flyer. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Pendeta, liturgos dan pemusik, MC, pewarta, Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Tuhan Yesus Memberkati. Terima kasih. Sampai jumpa. Sehat. Baik, sampai jumpa. Terima kasih Pak Riki. Salam sehat. Terima kasih semua, salam sehat. Baik, mohon izin kalau begitu saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Merdeka.